Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga senantiasa kalian sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika secara daring di pagi hari ini. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kita belajar kekongruenan dan kesebangunan dengan materi kesebangunan bangun datar. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari anak-anak kita awali dulu dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kesebangunan bangun datar. Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Mari kita lihat contoh berikut. Apakah bangun persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN? Kita perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut K. Sudut B bersesuaian dengan sudut L. Sudut C bersesuaian dengan sudut M. Dan sudut D bersesuaian dengan sudut N. Sudut A bersesuaian dengan sudut K, maka sudut A sama dengan sudut K sama dengan 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut L, sudut B sama dengan sudut L sama dengan 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut M, berarti sudut C sama dengan sudut M sama dengan 90 derajat. Sudut D bersesuaian dengan sudut N, berarti sudut D sama dengan sudut N sama dengan 90 derajat. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian. Persegi panjang ABCD mempunyai ukuran panjang 5 cm, AB-nya, BC-nya 3 cm, CD-nya 5 cm, AD 3 cm. Persegi panjang KLMN, KL 15 cm, LM 9 cm, MN 15 cm, dan KN 9 cm. Perbandingan sisi-sisinya, sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, berarti AB dibanding KL sama dengan 5 banding 15. Kita sederhanakan atau kita perkecil menjadi 1 dibanding 3. 5 dibanding 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi LM, berarti sisi BC dibanding sisi LM itu sama dengan 3 dibanding 9. Berarti kita sederhanakan menjadi 1 dibanding 3. Sisi CD bersesuaian dengan sisi MN, berarti sisi CD dibanding sisi MN 5 dibanding 15 sama dengan 1 dibanding 3. Sedang sisi AD bersesuaian dengan sisi KN, maka sisi AD dibanding sisi KN 3 dibanding 9. Berarti kalau kita sederhanakan atau diperkecil menjadi 1/3. Kita perhatikan sisi-sisi bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, sehingga bangun ABCD dan KLMN itu sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama atau mempunyai perbandingan yang sama. Apakah dua buah persegi panjang itu pasti sebangun? Mari kita lihat contoh yang berikutnya. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS?
Kita lihat sisi-sisi sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A bersesuaian dengan sudut P. Sudut B bersesuaian dengan sudut H. Sudut C bersesuaian dengan sudut R. Sudut D bersesuaian dengan sudut S. Sudut A bersesuaian dengan sudut P, berarti sudut A sama dengan sudut P sama dengan 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q, berarti sudut B sama dengan sudut Q sama dengan 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut R, berarti sudut C sama dengan sudut R sama dengan 90 derajat. Sudut D bersesuaian dengan sudut S, berarti sudut D sama dengan sudut S sama dengan 90 derajat. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kemudian kita lihat yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian. Persegi panjang ABCD dengan ukuran panjang AB 6 cm, BC-nya 3 cm, CD-nya 6 cm, dan AD 3 cm. Persegi panjang PQRS, PQ panjangnya 12 cm, QR 5 cm, RS 12 cm, dan PS 5 cm. Perbandingan sisi-sisinya, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, berarti 6 dibanding 12. 6 dibanding 12 berarti 1 dibanding 2 kalau kita perkecil. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi QR, berarti BC dibanding QR, atau boleh kita sisi AD bersesuaian dengan sisi PS, berarti sisi AD dibanding sisi PS 3 dibanding 5. 3 dibanding 5 itu sudah tidak bisa disederhanakan, sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding atau tidak mempunyai perbandingan yang sama. Maka kita tulis perbandingan sisi AB dibanding PQ tidak sama dengan sisi AD dibanding PS, atau 1/2 tidak sama dengan 3/5. Apakah bangun ABCD sebangun dengan PQRS? Bangun ABCD tidak sebangun karena sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding. Walaupun sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, karena dua syarat salah satu tidak terpenuhi, maka kedua bangun tersebut tidak sebangun. Sampai di sini sudah jelas anak-anak? Kalau sudah, mari kita lihat contoh soal berikutnya. Kita ke contoh soal. Perhatikan trapesium ABCD dan KLMN sebangun. Trapesium ABCD dan KLMN ini sebangun. Panjangnya BC sama dengan panjangnya CD sama dengan 18 cm. Panjangnya AB 14 cm dan panjangnya KL 7 cm. Hitunglah nilai X, Y, dan Z. Yang B, hitunglah panjang AD, MN, LM, dan KN. Untuk menjawab yang soal A, berapa nilai X, Y, dan Z, kita tahu bahwa jumlah sudut-sudut dalam segi 4 itu 360 derajat. Trapesium ABCD sudah diketahui sudut B-nya 90, sudut C-nya 90. Berarti dua sudut ini sudah 180, sehingga sudut A ditambah dengan sudut D pasti 180. Sehingga untuk mencari atau menentukan berapa besar sudut A, berarti besar sudut A itu 180 dikurangi 120. Atau berarti nilai X ini 180 dikurangi 120. Berarti X nilainya 60 derajat. Kemudian berapa nilai Y? Nah, nilai Y berada pada sudut K. Sedangkan sudut K ini bersesuaian dengan sudut A.
berarti besar sudut K itu sama dengan besar sudut A, yaitu 60 derajat. Berarti Y sama dengan 60 derajat. Sudut Z itu berada pada titik N, berarti Z ini berada pada sudut N. Sudut N itu bersesuaian dengan sudut D. Sudut D besarnya 120, sehingga nilai Z itu adalah 120 derajat. Kemudian untuk menentukan panjang AD, MN, LN, dan KM, kita harus mengetahui perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian lebih dahulu. Kita lihat sisi AB itu bersesuaian dengan sisi KL. Kenapa sisi KL? Karena ini mulainya dari sudut ini 60, ini juga 60. Berarti AB bersesuaian dengan KL. Kemudian BC bersesuaian dengan LM. Kemudian CD bersesuaian dengan MN. Kemudian AD bersesuaian dengan KN. Kalau kita tulis perbandingan sisi-sisinya sebagai berikut. AB dibanding KL sama dengan BC dibanding LM sama dengan CD dibanding MN dan AD dibanding KN. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. AB tadi 14, KL-nya 7, BC-nya 8, ML-nya kita belum tahu yang harus dihitung, CD-nya 8, MN-nya yang harus kita hitung nanti. Sekarang ada dua unsur ini, AD dan KN, belum ada angkanya. Berarti kita lihat dulu, AD ini ternyata adalah sisi miring. Ada trapesium ABCD. Nah, kita lihat bagaimana kalau begitu cara menentukan panjang AD. Kita menarik garis bantu dari titik D ke sisi AB tegak lurus, memotong di titik E ini. Kita beri titik E, titik bantu, kemudian CD-nya 8, berarti panjang BE-nya 8. Lihat, CD 8 berarti BE 8. Kalau begitu, EA berapa atau AE berapa? Karena AB itu 14, CD-nya itu 8, berarti panjang AE-nya 6. Nah, segitiga AED itu adalah segitiga siku-siku. Tadi AE 6, DE-nya 8, berarti panjang AD bisa menggunakan Pythagoras. Berarti panjang AD itu sama dengan 6 kuadrat, akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti AD itu sama dengan 36 ditambah 64 itu adalah 100, berarti akar 100 adalah 10. Nah, setelah itu kita hitung sisi ML. Nah, caranya kita lihat ini, kita ambil dua ini, kita letakkan di bawah sini. 14/7 sama dengan 8 per ml. Kemudian kita kalikan silang. 14 kali ml, 14 ml, 7 kali 8 berarti 56, berarti ml sama dengan 56 dibagi 14, ml-nya 4 cm. Bagaimana mencari panjang mm? Maka mn ini kita gabungkan dengan, pasangkan dengan 14/7, kita ambil karena ini sebanding. Maka 14/7 sama dengan 8 per mn. Sama seperti tadi, kita kalikan silang. 14 kali nm, ada mn sama dengan 14 mn. 7 kali 8, 56, berarti mn sama dengan 56 dibagi 14, mn-nya 4 cm. Yang terakhir yaitu berapa panjang kn. Tadi AD sudah dihitung, AD-nya 10. Berarti kalau begitu AD ini kita pasang dengan yang di depan. 14/7 sama dengan 10 per kn. Sama seperti tadi, kita kalikan silang. 14 kali kn, 14 kn, 7 kali 10, 70 kn berarti 70,
dibagi 14. KN sama dengan 5. Jadi panjang AD 10 cm, ML 14 cm, MN-nya 4 cm, dan KN-nya 5 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah diberikan contoh soal seperti ini dengan pembahasannya. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Untuk memperdalam soal ini atau latihan ini, saya beri tugas mengerjakan soal latihan berikutnya, dikerjakan pada buku latihan dan dikumpulkan sewaktu-waktu nanti masuk sekolah. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.